Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Apakah kemajuan bangsa hanya diukur dari kecepatan kereta, angka produktivitas, atau nilai rupiah di lembar uang? Dalam sepekan terakhir, publik disuguhi beragam cerita dari dugaan kejanggalan proyek kereta cepat WUS, rendahnya produktivitas tenaga kerja, hingga rencana redenominasi rupiah. Di sisi lain ada kisah humanis seorang penyandang disabilitas yang menembus batas stigma dengan bekerja di Transjakarta. Kemudian harapan yang tertahan dari timnas U17 yang menang tapi belum berhasil lolos. 5 isu berbeda, namun sesungguhnya saling terkait tentang mimpi besar, tantangan nyata, dan martabat bangsa. Apakah kecepatan selalu berarti kemajuan? Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digadang sebagai simbol modernisasi kini dihadapkan pada dugaan kejanggalan. KPK tengah menyelidiki indikasi penggelembungan harga tanah dalam proses pembebasan lahan. Sebuah pertanyaan muncul, seberapa kokoh fondasi pembangunan bila tanahnya sendiri diperdebatkan? Penyelidikan menyasar praktik jual beli aset negara yang diduga tidak semestinya. Tanah milik negara disebut dijual kembali kepada negara dengan harga jauh di atas nilai wajar. Di balik rel yang membentang ternyata tersimpan cerita tentang angka melesat, bukan hanya kereta, melainkan juga harga lainnya. Kerugian negara menjadi sorotan, namun lebih dari itu, kasus ini menyingkap paradoks pembangunan. Infrastruktur megah dibangun untuk masa depan, tapi transparansi malah jadi batu ujian di masa sekarang. Bukankah pembangunan sejati bukan hanya soal fisik belaka, melainkan juga soal kepercayaan publik? Di tengah penyelidikan KPK, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas utang proyek WUS. Sebuah langkah politik yang menegaskan komitmen, namun juga membuka ruang refleksi. Apakah kecepatan pembangunan mampu menyalip integritas, atau justru integritas itulah yang menentukan arah perjalanan bangsa ini? Pelaksanaan proyek ini ada orang atau oknum, ya siapapun itu, apakah pengusaha, memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan, kita harus minta untuk dibalikin ke negara keuntungan yang dia keuntungan tidak sahnya. Artinya misalkan pengadaan lahan, nah orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100, itu kan jadi nggak wajar. Nah, kembalikan negara kan rugi, yang harusnya negara hanya membeli tanah itu dengan harga 10, kemudian di harga 100, balikin. Ini di proses pengadaan oleh lahannya. Ya, apakah angka produktivitas hanya sekedar statistik? Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengungkapkan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata Asia Tenggara. 2024 saja produktivitas tercatat di level 89,3 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Sebuah angka yang menimbulkan pertanyaan, apa makna di balik capaian ini? Di satu sisi lapangan pekerjaan tersedia cukup banyak, namun di sisi lain kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang diinginkan perusahaan. Paradoks lagi-lagi memperlihatkan jurang antara kesempatan dan kesiapan, antara ketersediaan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia. Pemirsa, produktivitas bukan sekedar soal bekerja lebih keras, melainkan bekerja lebih cerdas. Menuntut keterampilan, inovasi, hubungan industrial yang sehat. Pertanyaannya, bagaimana kita menempatkan produktivitas ini sebagai agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab individu atau pemerintah semata. Di balik angka yang tampak dingin, ada wajah-wajah bekerja yang berjuang. Produktivitas adalah refleksi dari kualitas hidup, dari kesempatan untuk berkembang, komitmen kolektif membangun masa depan. Indonesia membutuhkan transformasi hubungan industrial agar produktivitas bukan lagi masalah,
melainkan fondasi menuju kesejahteraan bersama. Community of practices untuk pemanfaatan teknologi-teknologi terbaru, AI, digital emerging skills, dan kita juga mendorong TC, pakar pensiun, TC, Green Consultant, untuk kita sama-sama membangun community of practices, bagaimana kita sama-sama concern, berdiskusi, keluar dengan guideline, panduan, tips, misalnya bagaimana strategi adopsi AI untuk productivity dan seterusnya. Produktivitas salah satunya juga menghasilkan kesejahteraan, dan berikutnya bicara soal uang. Apakah angka di lembar uang hanya sekedar simbol, pemirsa? Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah melalui redenominasi. Nantinya pecahan Rp1.000 Anda ini akan jadi Rp1. Sebuah langkah yang terdengar terkesan sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan makna besar bagi perjalanan ekonomi bangsa. Redenominasi bukan sekedar menghapus angka 0 di belakang, ia adalah upaya merapikan persepsi, menata ulang cara kita memandang nilai dan membangun kepercayaan pada stabilitas rupiah. Pertanyaannya, apakah masyarakat siap menerima perubahan yang lebih bersifat psikologis ketimbang material ini? Sejarah mencatat, pemirsa, banyak negara melakukan redenominasi sebagai simbol kedewasaan ekonomi. Kita harus mulai membiasakan mengucapkannya, redenominasi rupiah. Ya, Indonesia pun ingin menapaki jalan serupa. Di balik rencana itu tersimpan tantangan. Bagaimana memastikan transisi berjalan mulus tanpa menimbulkan kebingungan di pasar maupun di dompet rakyat-rakyat. Redenominasi adalah cermin ambisi jangka panjang, bukan sekedar soal uang, melainkan tentang membangun citra dan kepercayaan diri bangsa di mata dunia. Lagi-lagi ada pertanyaan tersisa. Ini langkah menjadi sekedar kosmetik angka, atau benar-benar ini akan menjadi solusi fondasi menuju ekonomi yang lebih stabil dan berwibawa? Ya, tentu itu adalah pembicaraan yang viral tentang redenominasi. Berikutnya ini tentang sesuatu yang viral juga, pemirsa, tentang keterbatasan. Ternyata tidak membatasi untuk bermimpi. Viral di layar kaca, seorang penyandang disabilitas tampil percaya diri saat diwawancara langsung Gubernur DKI. Ia resmi bekerja sebagai desainer grafis di PT Transjakarta. Inilah dia, pemirsa, yang Anda saksikan, momen sederhana namun syarat makna bahwa kesempatan bisa mengubah hidup bagi siapapun tanpa ada beda. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, kisah ini menjadi pengingat bahwa inklusi bukan sekedar jargon, melainkan pintu pekerjaan terbuka bagi mereka yang sering dipandang sebelah mata. Sudahkah ruang kerja kita benar-benar ramah bagi semuanya? Dalam momentum ini menjadi sebuah pesan, jangan rendah diri, tetap semangat. Berikutnya, pemirsa, kita bicara soal Timnas Indonesia U17. Sebuah kenangan, yakni kemenangan yang memang menjadi kebahagiaan. Timnas Indonesia U17 menutup perjalanan di Piala Dunia dengan skor tipis 2-1 atas Honduras. Sebuah hasil di atas kertas tampak manis, meskipun Garuda Muda tetap belum berhasil melangkah ke 32 besar. Seperti yang kita saksikan ini, Garuda Muda tampil percaya diri sejak awal babak pertama. Ini levelnya kelas dunia, pemirsa, Piala Dunia, tapi Indonesia berhasil membuktikan diri mereka bukan hanya sekedar menjadi penggembira, tapi bisa tampil dominan di pertandingan. Tekanan demi tekanan dilancarkan, seperti yang kita saksikan, sebuah peluang didapatkan. Evandra membuka asa ketika pemain penyerang Indonesia dilanggar di kotak penalti, dan gol menjadi pembuka Indonesia meraih poin. Meskipun kemenangan ini tidak cukup mengubah nasib, ya,
Kita lihat Honduras juga bisa memberikan perlawanan. Dan Indonesia tetap memberikan sebuah hasil manis. Dengan gol yang diciptakan oleh Fadli Alberto. Kita lihat sebuah gol spektakuler dari luar kotak penalti mengalahkan Honduras. Indonesia untuk pertama kalinya menuliskan tinta emas menjadi pemenang di Piala Dunia U17. Pertanyaan muncul, apa arti kemenangan bila perjalanan berhenti di batas grup? Kegagalan lolos bukan sekedar soal hitungan poin saja pemirsa, tapi juga soal cermin perjalanan panjang pembinaan sepak bola usia muda yang ternyata bisa maju hingga ke fase Piala Dunia U17. Garuda Muda menunjukkan bahwa kita bisa, kita layak, asalkan punya sistem keberlanjutan dan kesabaran untuk benar-benar bersaing di panggung dunia. Kemenangan yang tetap layak untuk dikenang, tanda bahwa jalan masih panjang. Garuda Muda memberi secerca harapan, mengingat kita semua bahwa mimpi besar membutuhkan fondasi yang kokoh, lebih dari sekedar euforia sesaat saja. Kereta cepat bisa melaju tapi integritas harus kokoh dulu. Produktivitas bisa ditingkatkan bila kompetensi menjadi budaya yang menawan. Rupiah bisa disederhanakan bila kepercayaan publik dijaga, kesempatan kerja pun terbuka bila inklusi menjadi norma. Kemenangan bisa lebih berarti bila mimpi bangsa dibangun di atas fondasi yang sangat kuat dan juga kerjasama bersama. 5 cerita pada akhirnya bukan sekedar berita, dia adalah cermin perjalanan Indonesia, sebuah bangsa yang terus-menerus belajar, berjuang, berharap, kerja keras bahu-membahu bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan yang adil dan merata. Yudi Handoyo pamit, terima kasih, sampai jumpa.